Kendaraan tempur pasukan IDF terlihat melakukan aksi pelindasan sebuah ambulans di Lebanon Selatan. Selain itu, Israel juga diklaim telah melakukan 74 pelanggaran hingga menyebabkan 2 kematian dan 6 cedera. Mengutip Palestine Chronicle pada 3 Desember, klaim puluhan pelanggaran itu dilaporkan menurut kantor berita Lebanon. Lebih tepatnya, sumber utama tersebut mengklaim bahwa Israel telah melakukan 74 pelanggaran sejak gencatan senjata dimulai, mengakibatkan 2 kematian dan 6 cedera, dengan 11 pelanggaran dilaporkan pada hari Minggu 1 Desember 2024 saja. Sementara itu, tentara Lebanon melaporkan pada Senin 2 Desember bahwa 1 tentaranya terluka dalam serangan pesawat tak berawak Israel di Lebanon Timur. Insiden terpisah, Lebanon juga menemukan jasad seorang perwira militer yang tewas dalam serangan Israel sebelumnya ditemukan di Naqoura, Lebanon Selatan. Komando Angkatan Darat Lebanon mencatat bahwa kontak dengan perwira tersebut hilang pada 26 November lalu dan mengonfirmasi penyelidikan atas kematiannya. Terbaru pada Senin 2 Desember pagi, Israel diketahui menembaki rumah-rumah di Naqoura dan mengulangi peringatan kepada pengungsi Lebanon untuk tidak kembali ke 62 kota di selatan. Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump berikan ancaman kepada Hamas, di mana ancaman itu ditulisnya dalam media sosial Truth pada Senin 2 Desember 2024. Mengutip Tribun News pada 3 Desember, ancaman itu berbunyi, jika para sandera tidak dibebaskan sebelum 20 Januari 2025, maka akan ada neraka yang harus dibayar di Timur Tengah. Diketahui tanggal yang ditulis Trump adalah tanggal di mana ia akan mulai memangku jabatan sebagai Presiden Amerika Serikat. Sementara soal neraka yang harus dibayar ditekankan oleh Trump hanya akan hadir bagi mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman terhadap kemanusiaan. Trump mengancam akan menemukan dan menghukum siapapun yang bertanggung jawab untuk masalah tersebut. Ditekankan oleh Trump bahwa mereka yang bertanggung jawab akan menerima hukuman lebih berat daripada yang pernah diterima siapapun dalam sejarah Amerika Serikat yang panjang. Adapun postingan Donald Trump di Truth muncul tidak lama setelah Hamas merilis video yang menjelaskan bahwa 33 sandera Israel tewas akibat serangan udara Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Hizbollah mengklaim akan membalas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Israel di Lebanon. Hizbollah dikabarkan telah memberikan peringatan awal dengan menggempur pangkalan Ruwaisat Al-Alam yang diduduki Israel di Farkoubah di Lebanon Selatan. Mengutip Tribun News pada 3 Desember, hal itu diumumkan oleh Hizbollah pada Senin 2 Desember 2024 kemarin. Lebih tepatnya, Hizbollah melaporkan bahwa pejuangnya telah melakukan tanggapan defensif terhadap Zionis dengan menargetkan pangkalan Ruwaisat Al-Alam tersebut sebagai sasaran gempuran. Selain itu, Hizbollah juga mengatakan bahwa operasi tersebut adalah sebagai respons atas pelanggaran yang telah terjadi, menekankan bahwa gempurannya itu merupakan balasan untuk berbagai bentuk agresi Israel, seperti penembakan terhadap warga sipil dan serangan udara di berbagai wilayah Lebanon yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil dan cedera. Juga pelanggaran berkelanjutan terhadap wilayah udara Lebanon oleh pesawat musuh bahkan hingga mencapai ibu kota Beirut. Hizbollah menegaskan serangan balasan itu merupakan respons pertahanan dan peringatan awal dari Hizbollah kepada Israel. Hizbollah dikabarkan belum siap mengirim pasukan ke medan perang saudara di Suriah. Hizbollah disebut masih dalam keadaan terpuruk akibat perang dengan Israel di Lebanon. Mengutip Al Arabiya pada 3 Desember, hal itu tertulis dalam laporan sumber utama yang diterbitkan pada Senin 2 Desember 2024. Lebih tepatnya, 3 sumber yang mengetahui pemikiran Hizbollah mengatakan bahwa tidak ada permintaan yang diajukan oleh Suriah untuk intervensi atau bantuan. Lantaran Hizbollah Lebanon disebut masih terpuruk akibat perang yang menghancurkan dengan Israel. Dengan begitu, Hizbollah dikabarkan masih belum bisa mengirim pejuang ke Suriah Utara untuk saat ini.
Perlu diketahui saja, Hizbullah pernah mengirim ribuan pejuang untuk mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad dan pasukannya pada awal pemberontakan di Suriah lebih dari 1 dekade lalu. Namun lantaran Hizbullah kehilangan seluruh pemimpin dan ribuan pejuangnya akibat serangan Israel di Lebanon selama beberapa bulan terakhir, satu sumber mengatakan bahwa Hizbullah belum siap untuk mengirim pejuang ke Suriah pada tahap ini. Pasukan Israel disebut telah memakai senjata terlarang internasional yang menyebabkan tubuh menguap di Gaza. Mengutip The New Arab pada 3 Desember, hal itu diutarakan oleh Direktur Kementerian Kesehatan di Gaza, Munir Al-Bursh. Lebih tepatnya, Munir mengungkapkan bahwa staf medis telah mencatat bahwa pasukan Israel menggunakan senjata terlarang internasional yang menyebabkan tubuh menguap di Gaza. Disebutnya itu adalah serangan mematikan yang telah memperburuk kondisi yang sudah buruk dan kurangnya sumber daya dan fasilitas medis di jalur Gaza. Staf medis di Gaza telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak lagi mampu menemukan jenazah atau sekedar memberikan perawatan yang layak kepada para korban akibat serangan Israel yang tiada henti. Di sisi lain, tentara Israel disebut telah menargetkan lahan pertanian, disebut tindakan yang jelas menunjukkan bahwa mereka sedang melancarkan serangan darat militer. Sementara itu, kantor berita Palestina Wafa melaporkan telah terjadi penembakan membabi buta di Absan Al-Kabira di selatan Khan Younis. Para saksi menyatakan ada ketakutan yang meluas di kalangan penduduk bahwa itu bisa menjadi awal dari serangan darat baru di daerah tersebut. Pada Minggu 1 Desember, 3 serangan Israel terpisah menewaskan sedikitnya 47 warga Palestina dan melukai lebih dari 108 lainnya. Militer Israel melancarkan gelombang serangan udara di Lebanon pada Senin 2 Desember malam, tepat setelah Hizbullah meluncurkan 2 mortir ke daerah Gunung Dov untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata berlaku minggu lalu. Mengutip The Times of Israel pada 3 Desember, dalam sebuah pernyataan pasukan pertahanan Israel mengatakan bahwa jet tempur mereka telah menyerang operasi Hizbullah dan puluhan peluncur roket serta fasilitas milik Hizbullah di seluruh Lebanon. IDF mengatakan bahwa proyektil tersebut mendarat di area terbuka dan tidak menimbulkan cedera apapun. Namun di satu sisi, Hizbullah mengklaim pada Senin 2 Desember bahwa mereka meluncurkan mortir tersebut sebagai respons terhadap pelanggaran berulang Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata yang berlaku minggu lalu, dengan mengatakan bahwa hal itu harus menjadi peringatan awal atas serangan IDF di Lebanon selama gencatan senjata dan pelanggaran berkelanjutan wilayah udara Lebanon oleh pesawat Israel yang bermusuhan. Kanada dikabarkan telah menetapkan gerakan Ansarallah alias Houthi sebagai entitas teroris. Kanada menuduh Houthi terlibat dalam tindakan ekstremisme dan terorisme yang kejam. Mengutip Al-Mayadin pada 3 Desember, penetapan itu diumumkan oleh Menteri Keamanan Publik Dominic LeBlanc pada Senin 2 Desember 2024. Lebih jelasnya disebutkan dalam laporan utama bahwa Kanada telah menetapkan gerakan Ansarallah yang dikenal sebagai perlawanan rakyat Yaman sebagai entitas teroris, terkhusus dengan alasan operasinya melawan Israel dan aktivitas lainnya di medan peperangan Timur Tengah. Dominic LeBlanc menyatakan bahwa hal ini berkontribusi pada upaya Kanada dalam memerangi terorisme secara global dan menyelaraskan Kanada dengan sekutu-sekutu mereka. LeBlanc menuduh kelompok perlawanan tersebut terlibat dalam tindakan ekstremisme dan terorisme yang kejam. Seperti contoh, Ansarallah disebutnya terlibat dalam tindakan pemberontakan sejak awal tahun 2000-an. Selain itu juga ditekankan bahwa Kanada akan terus mengambil langkah-langkah untuk membatasi penyebaran kegiatan-kegiatan itu secara internasional serta untuk melawan ancaman terhadap Kanada, warga negaranya, dan kepentingannya di seluruh dunia. Tentara IDF akan memastikan agar Iran tak bisa menyelundupkan senjata dari Suriah untuk Hizbullah di Lebanon. Mengutip The Times of Israel pada 3 Desember, hal itu diutarakan oleh juru bicara pasukan pertahanan Israel Laksamana Muda Daniel Hagari pada Senin 2 Desember 2024. Hagari dalam pernyataannya kepada Sky News Arabia menyatakan bahwa militer terus mengikuti perkembangan di Suriah, tak sebatas itu, tapi juga mengamati Teheran yang mulai mengirim pasukan untuk mendukung rezim Assad. Hagari juga mengatakan bahwa Suriah adalah milik orang Suriah dan bahwa
apa yang terjadi di Suriah menyangkut Suriah dan bukan Israel. Tapi juga menekankan bahwa posisi IDF adalah akan memastikan bahwa Iran tidak menyelundupkan senjata ke Lebanon dan Hizbullah. Hagari menyebut bahwa posisinya adalah untuk memastikan bahwa negara Israel tidak terancam. Hagari juga sedikit menyentil soal Hizbullah dengan menyebut bahwa mereka telah dikalahkan, sehingga menurutnya penting untuk memastikan bahwa Hizbullah tidak menerima senjata dari Iran melalui Suriah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.